Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik channel Puspitarina. Dan alhamdulillah ini adalah video pertamaku. Semoga saja kalian terhibur dan suka dengan video yang aku bikin ini. Hari ini aku akan membahas tentang kasus kriminal yang terjadi di Amerika Syarikat. Warga Amerika Syarikat pasti tahu betul dengan kasus ini. Kasus ini tuh adalah salah satu kasus paling keji yang pernah terjadi di Amerika Syarikat, yaitu kasus tentang pembunuhan Elizabeth Short ataupun Black Dahlia. Yaitu kasus yang sangat melegenda. Kenapa aku sebut melegenda? Karena kasus ini merupakan kasus yang paling lama yang belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, kalau dihitung-hitung tuh kasus ini sekitar 74 tahun dan sampai sekarang tuh belum tahu gitu siapa pelakunya. Dan jadi kasus yang sangat tenar. Kenapa? Karena kasus ini selalu menjadi inspirasi untuk membuat buku, membuat film, bahkan membuat serial TV horor yang ada di Amerika Syarikat. Nah, sebelum aku bercerita lebih lanjut tentang kasus ini, aku akan menceritakan sedikit latar belakang tentang Elizabeth Short. Elizabeth Short ini lahir pada tanggal 29 Juli 1924. Short ini lahir di Boston dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang gak begitu harmonis gitu. Sehingga dia tumbuh menjadi anak yang pemberontak, suka ngelawan orang tua, sebelum kemudian dia berpindah ke Hollywood demi mengejar cita-cita sebagai seorang aktris. Awalnya ibunya nentang nih, gak boleh pergi ke Hollywood, tapi karena cita-citanya yang begitu tinggi untuk menjadi seorang aktris, akhirnya dia pergi jugalah ke Hollywood. Di Hollywood, Short ini dikenal sebagai orang yang sangat mudah bergaul sehingga dia mempunyai banyak sekali kenalan. Wajahnya juga cantik, membuat disukai banyak pria juga. Nah, sebelum aku menceritakan beberapa pria yang dekat dengan Elizabeth Short ini, aku akan menceritakan sedikit kronologi tentang penemuan mayat si Elizabeth Short. Ini dia. Seorang saksi mata terakhir kali melihat Short pada tanggal 9 Januari 1947 dan masih dalam keadaan sehat dan hidup tentunya ya. Waktu itu Short dilihat berada di Hotel Biltmore di pusat kota di LA. Sebelum akhirnya pada tanggal 15 Januari atau 6 hari kemudian, seorang pejalan kaki bernama Betty Bershinger menemukan Short dalam keadaan tidak bernyawa dan keadaan lagi nggak pakai baju, ada di semak-semak gitu kan, di tanah kosong di Jalan Norton 39. Waktu itu keadaan tubuhnya itu telanjang dan terpotong menjadi dua, mirip seperti manekan yang dipisahkan antara badan sama pinggang gitu ya. Jadi kayak di bawah perut sini dipotong, yang satu dipotong del gitu kan, yang satu ke atas, yang satu bagian bawah gitu. Jadi kayak persis kayak boneka boneka manekan yang biasanya bisa dipasang itu loh antara bagian atas dan bagian bawah gitu kan. Ya Allah. Dan posisinya waktu itu terlentang dengan tangan dinaikkan ke atas dan kakinya sedikit kebuka lebar gitu, dan mulutnya ini disayat dari sini sampai ke sini, dari bagian telinga. Jadi kayak terlihat kayak dia lagi tersenyum, lagi kayak foto model gitulah, lagi kayak tersenyum, tangannya gini dan kakinya terkangkang. Ada juga bekas jeratan tali di bagian lutut, di bagian tangan sama bagian leher. Jadi kemungkinan dia disekap untuk beberapa hari sebelum akhirnya dia dibunuh dan dimutilasi gitulah. Dari hasil investigasi, polisi menyatakan bahwa Short ini dimutilasi lalu dibersihkan sebelum dia dibuang ke semak-semak tersebut, karena disimpulkan karena nggak ada darah gitu, nggak ada bekas darah sama sekali. Dia udah bersih, udah tinggal kayak bekas-bekas sayatan sama bekas ikatan aja sebelum akhirnya dibuanglah ke semak itu dan ditemukan 10 jam setelah mutilasi itu dilakukan gitu. Hasil otopsi menunjukkan adanya tindak kekerasan. Dilihat dari selain dari bekas ikatan yang ada di tangan, di lutut dan juga di leher, dilihat juga gegar otak ataupun luka yang sangat parah di bagian kepala, dan kemungkinan itu dipukul oleh benda tumpul dan pukulannya sangat keras hingga menyebabkan dia langsung mati gitu.
Nah, untuk sayatan yang ada di mulut ini kemungkinan dilakukan sebelum Elizabeth Short ini meninggal. Jadi dia waktu masih hidup itu udah disayat nih mulutnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pihak penyelidik juga mengatakan bahwa pemotongan tubuh Short ini dilakukan dengan sangat rapi ya, jadi nggak awut-awutan gitu. Jadi dia kayak yang melakukan ini tahu sesuai anatomi pemotongan manusia gitu. Nah, dan hal ini membuat polisi menaruh kecurigaan bahwa pelaku mungkin saja mempunyai latar belakang medis ataupun kedokteran. Lalu Short ini akhirnya dimakamkan di Auckland dan ibunya pindah ke daerah di dekat pemakaman si Elizabeth Short ini. Pembunuhan Short juga dicatat sebagai pembunuhan paling keji dan paling brutal pada masa itu. Bahkan majalah Time menulisnya sebagai kasus yang tak terpecahkan yang paling terkenal di dunia. Aku agak aneh juga karena selama masa investigasi ada puluhan orang terdiri dari pria dan wanita yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth Short. Nah, polisi pun mulai curiga nih, kenapa yang ngaku sebagai pembunuh itu banyak sekali. Jangan-jangan mereka cuma mau cari sensasi gitu kan? Karena pada dasarnya kasus ini waktu itu lagi booming banget dan mendunia. Jadi mungkin aja orang-orang ini hanya ingin terkait dengan kasus ini agar nama mereka bisa terkenal dan bisa naik. Dan ternyata benar, setelah diselidiki ternyata nggak ada satupun bukti kuat yang bisa menunjukkan mereka adalah pembunuh. Aneh juga kenapa mereka harus mengaku sebagai seorang pembunuh hanya ingin mencari sensasi dan ingin terkenal gitu kan. Nah, di tengah kekecohan hal yang sedang terjadi ini dan di tengah ramainya berita-berita yang sedang terjadi di waktu itu yang menjadi highlight pertama sebulan surat kabar itu, polisi juga mendapatkan sebuah paket misterius. Nah, paket itu terdapat sebuah tulisan yang disusun dari potongan-potongan surat kabar yang bertuliskan ini adalah barang-barang Elizabeth Short. Dalam paket juga ditemukan surat jaminan sosial, akte kelahiran, dan juga photoshoot dengan teman-temannya. Ada juga kartu nama dan juga nota klaim untuk koper yang ditinggal. Dan satu yang mencurigakan adalah buku alamat milik Mark Hansen yang beberapa halamannya telah hilang. Nah, siapa Mark Hansen ini nanti kita akan bahas ya. Kemudian polisi juga mencari sidik jari dari paket dan semua barang yang ada di dalam paket itu. Namun sekali lagi bukti tidak ditemukan karena sidik jari telah pun dihapus dengan minyak tanah. Ini satu lagi aku baru tahu, ternyata sidik jari itu bisa dihapuskan dengan minyak tanah. Aku baru tahu. Nah, saking rumitnya kasus ini, polisi pun membuat dua kesimpulan. Yang pertama adalah pelaku adalah kenalan Short. Mungkin aja pelaku kenalan Short ini mempunyai dendam tertentu kepada Elizabeth Short ini. Dan kemudian karena kesimpulan itulah akhirnya polisi mewawancarai orang yang punya hubungan ataupun pernah dekat dengan Elizabeth Short. Dan orang ini tuh banyak, mencapai ribuan juga. Tapi sekali lagi nggak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa di antara mereka adalah pembunuh Elizabeth Short ini, nggak ada. Nah, kesimpulan kedua adalah mungkin saja pembunuh ini adalah pembunuh berantai karena teori ini menjadi paling mungkin karena pada waktu itu pembunuh berantai itu sedang lazim terjadi gitu. Jadi mungkin aja pembunuh berantai inilah yang membunuh si Elizabeth Short. Dan ada juga beberapa tersangka yang diduga kuat menjadi pelaku pada waktu itu. Nah, salah satu tersangka yang diduga kuat sebagai pelaku ini adalah, yang pertama adalah Robert Manley. Robert Manley ini adalah mantan musisi dan juga salesman. Konon katanya Robert Manley ini adalah orang yang menjalin hubungan dengan Elizabeth Short mulai dari 1 bulan sebelum ditemukannya si Elizabeth Short ini meninggal. Nah, diketahui Robert Manley ini terakhir bertemu dengan Short adalah 1 hari sebelum si Elizabeth Short ini terlihat di Hotel Blitmore tadi gitu. Nah, ceritanya si
Elizabeth Short dan si Robert ini tuh habis kencan kan, dan menyewa kamar bareng ataupun menyewa motel bareng. Lalu keesokan harinya si Elizabeth Short minta untuk dihantarkan ke Hotel Blithmore ini. Lalu disitulah pertemuan terakhir si Elizabeth Short dan juga Robert. Tapi meski begitu, Robert dinyatakan tidak bersalah karena setelah melalui 2 tes kejujuran itu, dan dia benar-benar jujur, tidak ada hal yang mencurigakan, yang tidak ada petunjuk kuat juga yang membuktikan bahwa dia telah membunuh Elizabeth Short. Jadi dia terbebas gitu. Nah, tersangka yang diduga kuat sebagai pembunuh adalah, yang kedua adalah Mark Hansen. Nah, dia adalah seorang pemilik klub malam dan juga teater. Singkat cerita, si Mark Hansen ini merupakan makelar gitu ya, yang menaungi wanita penghibur untuk para pria hidung belang yang ya para pejabat-pejabat elit lah yang lagi pengen kayak, oh aku mau bantu penghibur. Nah, si Mark Hansen inilah yang nantinya akan menjadi makelar dan mencarikan wanita penghibur untuk pejabat-pejabat ini gitu. Nah, posisi sebagai wanita penghibur ini kononnya sedikit menguntungkan nih untuk Elizabeth Short, karena karirnya di dunia perfilman itu nggak begitu berkembang. Jadi sekali lagi tidak ada bukti kuat juga yang mengatakan bahwa Mark ini adalah pembunuhnya. Nah, tersangka ketiga adalah Josh Hodel. Josh Hodel ini adalah orang yang paling dicurigai. Pada masa itu, Josh Hodel menjadi tersangka paling dicurigai nomor 22. Ada beberapa alasan yang membuat aku juga curiga kalau dia ini adalah pelaku sebenarnya gitu. Singkat cerita, beberapa tahun terakhir Steve Hodel yang juga seorang anak dari Josh Hodel ini mengklaim bahwa ayah mereka adalah pembunuh Elizabeth Short. Nah, untuk pengetahuan kalian ya, Steve Hodel ini adalah anak dari Josh Hodel. Dan dia adalah seorang detektif yang sudah menyelesaikan hampir 300 kasus pembunuhan pada waktu ini, dan ada beberapa petunjuk yang menguatkan bahwa Josh Hodel ini adalah pembunuh Elizabeth Short. Nah, Steve Hodel ini memberikan beberapa bukti yang menjadi petunjuk kuat bahwa ayahnya ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian si Elizabeth Short. Petunjuk yang pertama adalah foto. Steve menemukan 2 foto wanita yang diyakininya adalah foto Elizabeth Short. Steve juga meyakini bahwa ayahnya menjalin hubungan dengan si Elizabeth Short ini. Steve juga mengatakan bahwa dia melihat ayahnya dengan seorang wanita di sebuah hotel di pusat LA. Nah, fix kan? Kayak dari satu petunjuk ini aja, aku rasa kayak ini fix dia adalah pembunuhnya. Nah, petunjuk yang kedua adalah Josh Hodel ini seorang dokter bedah. Nah, titelnya sebagai seorang dokter ini yang konon memberinya pengetahuan bagaimana cara membedah seorang dengan sangat rapi sesuai anatomi manusia. Seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Jadi kayak pemotongannya itu kayak dia udah ngerti anatomi tubuh manusia gitu. Jadi kemungkinan kayak backgroundnya itu adalah seorang dokter, dan si Josh Hodel ini adalah seorang dokter bedah yang paling dicurigai gitu. Nah, petunjuk yang ketiga adalah tas. Steve mengatakan bahwa tas yang ditemukan dekat dengan tubuh Short, yang kemungkinan untuk ngangkut tubuhnya Short itu diduga sama persis dengan milik ayahnya. Keempat adalah rumah masa kecil Steve Hodel ataupun rumahnya Josh Hodel dulu, zaman dulu gitu kan, zaman dia masih hidup. Nah, di tahun 2012 ini Steve bersama kru produksi, beberapa anggota polisi dan seekor anjing pelacak datang ke rumah itu, di mana anjing ini menangkap aroma dekomposisi manusia di beberapa titik di sekitar rumah tersebut. Menurut seorang dokter antropologi forensik terkemuka bernama Arpad mengatakan bahwa aroma yang ditemukan anjing itu berasal dari air dan kekuatan benda lainnya yang tetap akan bertahan walaupun sudah beberapa dekade lamanya. Dan dokter Arpad pun menganalisis sendiri sampel tanah yang diambil dari lorong rumah tersebut,
dan mengatakan bahwa positif ada sisa pembusukan manusia di situ. Sampel itu juga menunjukkan kematian yang terjadi sekitar 20 hingga 100 tahun lamanya. Nah, itu adalah 4 petunjuk yang menjadi bukti kuat bahwa si Josh ini kemungkinan adalah pembunuh si Elizabeth Short. Jadi sebenarnya banyak banget petunjuk yang aku temukan tapi di beberapa sumber, tapi itu adalah yang menurut aku yang paling fix, kayak bukti nyata bahwa dia adalah pembunuhnya gitu. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalian setuju nggak dengan aku? Kalau aku sih mencurigai ya si Josh Hodel tadi ya, karena dia paling mencurigai gitu. Kalau kayak Robert Manley dan juga si siapa Mark Hansen tadi tidak begitu mencurigakan dan tidak ada bukti yang terlalu kuat yang menunjukkan bahwa mereka berdua adalah pembunuhnya. Jadi bukti yang agak kuat yang dikemukakan oleh Steve tadi ini, yang pembunuh Elizabeth Short adalah ayahnya sendiri gitu. Oke teman-teman, itu semua adalah pembahasan tentang kasus kriminal dari Elizabeth Short. Kasus yang dengan usia paling lama dalam sejarah yang belum terpecahkan sampai saat ini, dan aku dapat dari beberapa sumber. Meskipun kasus ini banyak dibahas, tetap aja aku ingin membahasnya juga karena menurutku kasus ini cukup melegenda ya, melegenda dan belum terpecahkan. Jadi kasusnya tuh kayak berbelit-belit. Selain melegenda belum terpecahkan, dan kasus ini agak unik karena akhirnya yang memberi petunjuk dan dengan detail dan lengkap siapa pembunuhnya itu adalah anak dari si pelaku ini sendiri. Walaupun kita nggak pasti ya itu pelaku yang sebenarnya ataupun bukan, tapi dari bukti-bukti yang telah dikemukakan itu menurutku itu fix mungkin aja itu pembunuhnya gitu. Dan alhamdulillah sampai di sini video kali ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di video selanjutnya. Untuk kalian yang sudah nonton videoku, terima kasih banyak. Jika kalian suka sama pembahasannya, kalian bisa bantu subscribe agar YouTube ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa juga pencet lonceng agar kalian bisa dapat notifikasi jika aku udah up video baru. Jangan lupa juga untuk like dan komen di bawah. Kalian bisa menuliskan kritikan dan juga saran agar aku bisa memperbaiki lagi video aku, dan kasih ide juga di kolom komentar kalian mau aku bahas apa lagi untuk next video. Terima kasih. Assalamualaikum.